Tahun 1942, saat Nazi Jerman menggempur Uni Soviet, sekutu memutuskan kirim bantuan senjata dan logistik lewat jalur paling berbahaya di dunia, Laut Arktik. 30 kapal kargo milik warga sipil Norwegia dimuat penuh persenjataan lalu berangkat dalam formasi konvoi menuju pelabuhan utara Soviet dengan target 12 hari. Resiko besar mereka terima karena konvoi ini dijanjikan bakal dikawal sekutu. Di atas kapal, alarm tiba-tiba bunyi. Seorang kapten yang bernama Skar dapat laporan dari Mark, asistennya. Kita kedatangan kapal selam Jerman. Namun, operator belum dapat kabar dari sekutu. Saat nyuruh Erik si kepala mesin untuk tambah kecepatan, malah ada yang bocor. Mark diminta pegang kemudi, lalu pergi ke tim penembak, yakni Johan, yang sedang memarahi Sigurd karena lelet muat amunisi. Kayak anak kemarin sore aja. Johan ngaku belum melihat tanda kapal selam. Namun tak lama dari itu, seketika satu kapal meledak. Begitu kapal selam muncul, Sigurd putar mesin tapi Johan kesulitan mengunci target. Hingga di tengah situasi genting, pesawat sekutu datang dan menjatuhkan bom. Kali ini mereka berhasil lolos. Besoknya di hari kelima, Skar nemuin Ragil. Dia kru perempuan satu-satunya sebagai kepala operator. Gara-gara serangan kemarin, kapal konvoi nomor 34 tenggelam, nomor 21 balik Islandia karena mesinnya rusak, dan sekutu berhasil hancurkan kapal selam dan 4 pesawat musuh. Lagi serius ngobrol, gak sengaja Isaksen ngejatuhin makanan ke atas buku. Ragil kesal dan ngadu ke Skar kalau bisa minta ganti asisten aja. Isaksen itu anaknya manja dan suka heboh sendiri. Di dalam kabin, Lars, kepala ABK yang mengawasi kru kapal, ngajakin Mark keliling ruangan. Di sini tempatnya lembab dan kotor, tak jarang ada yang suka digigit kutu. Meskipun cuman wakil, Mark itu lebih peduli ketimbang kaptennya sendiri. Lalu dia ikut kumpul bareng Erik, Ragil dan Kapten Skar yang lagi bahas soal Jerman dan Inggris. Di situ Mark bilang dia nggak dukung perang karena perang cuman bikin rakyat sengsara. Dinilai salah, Skar ngasih nasihat, jangan jadi pengecut, lalu ngutip kata-kata Hemingway, penulis terkenal Amerika. Pemberani itu bakal tetap tenang meski di bawah tekanan. Mark balik ngutip kalau Hemingway juga pernah nulis, pemenang perang adalah mereka yang gak terlibat. Suasana jadi panas, Erik langsung alihin perhatian. Di luar, Skar yang masih kesel ngadu ke Ragil, gak suka sama Mark. Tapi Ragil percaya Mark orang baik dan mantan kapten yang berpengalaman. Di ruang operator, Isaksen sadar partnernya itu kelihatan gak suka. Jadi dia coba akrab dengan cerita masa kecilnya, lalu janji bakal kerja lebih baik. Dan waktu pamit keluar, si Ragil malah ngetawain. Gak lama radio bunyi, ada pesan masuk dari tentara sekutu. Mark langsung dipanggil dan waktu dibaca, sontak kaget. Konvoi disuruh bubar karena posisi mereka tidak lagi dikawal sekutu. Tanpa alasan jelas, Skar menduga Inggris sibuk di pertempuran lain. Tapi Mark yakin mereka mundur karena ancaman pesawat dan kapal selam Jerman. Erik langsung ngamuk, sekutu seenaknya aja ninggalin kita. Kapal tiba-tiba terguncang. Sempat dikira serangan musuh, ternyata cuman nabrak puing. Merasa panik, Erik minta balik aja ke Islandia sebelum mesin mogok. Mark setuju, tapi Skar nolak dan tetap ingin selesaikan misi. Awas, jangan sampai kru tahu soal ini. Skar pergi menemui Lars dan hanya bilang konvoi bubar, tapi nggak ngasih tahu sudah tidak dikawal sekutu. Pokoknya awasi dan perketat keamanan kapal. Formasi kapal yang tadinya rapat
mulai renggang. Ada yang tetap laju sendirian, ada yang ragu dan memperlambat laju, bahkan mungkin ada yang diam-diam putar balik. Kemudian Mark diajak bicara empat mata. Setelah baca dokumennya, Scar tahu dia mantan kapten yang kapalnya pernah tenggelam hingga alami trauma. Gak heran kalau gampang panik, tapi jangan nunjukin sikap itu di depan kru karena takut nular. Mark cuman diam dan tak membalas apapun. Di hari ke-8, Rachel terima pesan 4 kapal konvoi tenggelam. Mark bilang ke Scar sebelum terlambat mending balik arah. Tapi Scar tetap ingin pertahankan posisi dan kecepatan. Lain kali jangan banyak protes. Di dalam kabin, bukannya istirahat, Sigurd malah sibuk latihan muat amunisi. Bikin Evanson kesal dan nyaris baku hantam. Johan ngebelain Sigurd, Evanson diusir keluar. Sigurd akhirnya ngaku kalau dia cuman pelayan dan belum pernah ikut tempur. Johan heran, nih bocah nyasar apa gimana, kok bisa lolos? Besoknya terlihat bayangan kapal muncul di kejauhan. Rachel kira itu cuman muatan tanker, tapi tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong. Tanpa seizin Scar, Mark nyuruh Evanson siapkan sekoci lalu mengubah jalur kapal. Scar yang lagi santai otomatis keluar dan muterin lagi kemudi ke jalur awal. Belum sempat marah-marah, terjadi ledakan. Beberapa saat terlihat 2 buah ranjau apung hanyut ke arah kapal mereka. Karena gak punya peluang menghindar, Mark disuruh pilihin 3 orang kru untuk bersihin ranjau. Di dalam kabin, dia memilih Sigurd, Isaacson, dan Evanson. Dengan dibekali tongkat pengail, ketiganya turun lewati tali panjat. Tugas mereka mendorong ranjau agar tidak nabrak kapal. Johan bilang ke Sigurd, jangan sentuh bagian atasnya. Seketika, suasana berubah tegang. Ranjau pertama lolos, yang kedua datang mengarah tepat ke Isaacson. Celakanya, tali ikatan lepas, Isaacson jatuh, hanyut terbawa arus. Seolah nggak peduli, Scar malah lanjut nyalain mesin, membawa kapal kembali ke posisi awal. Melihat itu, Mark nyamperin dan marah-marah. Tapi begitu Scar bilang kalau tadi nggak pindahin jalur, nggak ada cerita anak itu jatuh, Mark langsung diam. Di dalam kabin, Sigurd gak berhenti nangis. Johan cemas, jadi keinget adik laki-lakinya. Lalu ngasih pinjem sweater, tapi pas mau bantu makein, Sigurd langsung meluk. Gak lama Lars datang mau ngambil barang milik Isaacson. Waktu lagi makan, melihat jatah Erik gak diambil, Scar antar, tapi Erik malah ngerengek pengen pulang. Scar janji setelah sampai pelabuhan Soviet, dia bakal dikasih cuti panjang. Mendengar itu, Erik langsung luluh. Di sela waktu, sambil main sama kura-kura, Sigurd nanya ke Johan, kenapa ikut misi ini padahal dia orang Swedia yang negaranya netral. Johan cerita, Jerman mutusin jalur dagang dan itu alasan dia ngadu nasib ke negara lain. Sigurd menyayangkan, padahal enakan diam di rumah. Sedangkan Evanson yang satu tim sama mereka jarang ditemenin. Dia suka sedih sendiri sambil ngeliatin foto pacarnya. Sementara Rachel cuman melamun, gak nyangka Isaacson tewas, padahal mereka belum sempat baikan. Di saat Lars datang dan ngambil buku milik Isaacson, disitulah Rachel makin sedih.
Tanpa sengaja, buku Isaacson jatuh. Lar ambil dan nemuin sebuah pesan yang selama ini dirahasiakan. Usai ketahuan, Mark nyuruh Scar datang ke kabin, jelasin ke mereka. Tapi Scar malah bilang seorang kru baru aja tewas, sebaiknya berkabung dulu. Dengar dia nggak nyebut nama, Mark langsung nyindir, ngaku kapten tapi nggak tahu nama krunya. Dia Isaacson. Ngerasa kesinggung, Scar ngambil pistol lalu pergi ke kabin. Lars teriak, gak terima dikibulin, ngomong konvoi bubar tapi gak bilang udah ditinggalin sekutu. Ini namanya misi bunuh diri. Tapi begitu Scar mulai bicara, semua pada diam, tak satu pun berani protes. Setelah itu, Mark minta diskusi bareng, malah dicuekin. Masuk hari ke-9, Ragil terima pesan darurat tapi sering terputus. Merasa pertanda buruk, Mark minta ke Ragil tolong yakinin kapten suruh ubah jalur demi keselamatan semua orang. Belum selesai ngomong, Scar keburu nongol. Namun saat diajak diskusi, dia malah pergi. Mark coba sabar dan terus memohon, tapi sikap Scar makin kebangetan. Dia teriak, bilang, "Kau pengecut, mantan kapten gagal, seharusnya malu dan jangan ikut campur." Mark langsung diam. Tapi gak lama kemudian, pesawat Jerman muncul. Di tengah situasi panik, Mark teriak ke Lars, ajak semua orang turun ke bawah dek. Sedangkan Johan, Sigurd, dan Evanson langsung memasang senjata mesin. Scar mulai gelisah, takut Johan gak keburu nembak dan pesawat tinggal beberapa meter di atas mereka. Usai serangan itu, air mulai masuk dari celah bekas tembakan. Scar kirim pesan ke Erik. Setelah Johan nembak, putar haluan ke arah pesawat, lalu banting kanan. Tapi masalah baru muncul. Dek terbakar. Melihat Evanson ketakutan waktu disusul dan diajak masuk, dia makin histeris hingga serangan demi serangan kembali menghantam mereka. Setelah serangan itu, Mark selamat, tapi Evanson kena tembak. Melihat jendela anjungan ditembus peluru, Mark langsung lari dan nemuin Scar udah tergeletak. Di waktu bersamaan, lagi-lagi pesawat Jerman muncul. Scar dibawa ke ruang operator dan setelah diperiksa, perutnya kena pecahan kaca. Dengan dibantu Lar, Ragil berhasil keluarin serpihan itu. Kesempatan terakhir Johan untuk menjatuhkan pesawat musuh. Tak disangka dia berhasil bikin semua orang jadi lega. Melihat Scar pingsan dan stok morfin cukup banyak, Mark ngasih ide. Selagi Scar pingsan, kita putar kapal ke Islandia buat nyelamatin diri. Tapi Ragil nolak hingga bersih tegang yang langsung diusir keluar. Pas nanya ke Lar, dia pilih netral, ogah ikut campur lalu pergi. Tanpa pikir panjang, Mark tambahkan dosis morfin ke tubuh Scar, lalu sembunyikan pistol ke brankas dan dikunci dari luar. Ia pergi ke tempat Erik, tapi malah dapat kabar mesin mati dan lagi diperbaiki. Paling cepat setengah hari baru beres. Mendengar itu, Mark langsung panik. Pas nemuin Ragil dan cerita soal kapal yang mogok, Ragil marah. Dia gak bakal tahu sisa kapal konvoi yang bertahan kalau diam dan malah jadi sasaran Jerman. Mark bilang, di kecepatan lambat, siapa tahu masih bisa terima pesan dari mereka.
Diminta kerjasama, Ragil malah pergi. Daripada nunggu mesin jalan, Mark ngambil peta dan mencari arah terdekat menuju utara. Setelah dapat, ia konfirmasi ke Eric lalu memutar arah ke 340 derajat. Hari ke-11 saat pemakaman Evanson digelar, Mark bilang ke mereka, kita bakal ke utara. Di sana selain jauh dari jangkauan pesawat Jerman, wilayah es tebal, bikin kapal selam gak mungkin lewat, jadi banyak peluang untuk perbaiki kapal kita yang rusak. Usai menyampaikan itu, Lar mimpin doa, lalu jasad Evanson dihanyutkan ke laut. Di dalam kabin, tiap pesawat yang ditembak jatuh, Johan bikin tato di tangan. Sigurd dipaksa ikutan bikin. Dia cuman pasrah sambil bilang takut dimarahin mami. Johan cuek aja biar Sigurd gak culun dan kelihatan maco. Habis itu mereka bersulang. Johan angkat gelas dan bilang, buat Evanson, Isaacson dan Olof. Karena gak kenal Olof, Sigurd tanya dia siapa. Johan cerita kalau Olof itu adiknya yang udah tewas. Sebelum Sigurd, Olof lah yang dampingin Johan jadi pemuat amunisi. Suasana yang tadinya happy jadi kerasa sedih. Setiap hari nggak kelewat, Mark suntikin morfin ke tubuh Scar. Hingga di hari ke-12, kapal mereka terjebak di lautan es. Semua yang ada di atas dek membeku, sampai Johan harus memahat mesin senjatanya sendiri. Waktu Mark turun ke ruang mesin, Eric yang lagi mabuk bilang, Scar udah janji kalau sampai pelabuhan Soviet, dia akan dapat cuti. Mark cuma mengiyakan tanpa bahas kondisi mesin yang bermasalah. Di luar, Ragil tanya, kalau nanti sampai selatan, apa Soviet bakal kirim bantuan? Mendengar itu, Mark cerita, dulu kapalnya pernah diserang Jerman dan kabur pakai sekoci bareng 15 kru hingga sampai di pelabuhan Soviet. Tapi di sana, jangankan dapat bantuan, yang ada sebagian kru mati beku. Jadi jangan harap bantuan ke mereka. Usai ngobrol, Mark turun ke kabin dan melihat para kru cuma duduk berkumpul tanpa aktivitas, kelihatan bingung dan stres. Di hari ke-13, saat berjalan ke ruangan Scar, pintunya kebuka dan dia tiba-tiba menghilang. Abis ngasih tahu Lar, dia ikut nyari. Mark nyusurin lorong-lorong kabin tapi nggak ketemu. Sampai akhirnya dia coba masuk ke gudang belakang dan di sana Scar ditemuin lagi duduk di pojokan sambil pegang senapan. Di tengah obrolan tegang, Scar marah soal kapal yang keluar jalur. Mark ngaku sengaja belokin ke utara buat parkir dan benerin mesin. Tak lama Ragil teriak, ada pesawat datang. Setelah diperiksa, Mark bilang ke Scar, posisi kita masih aman karena pesawat cukup jauh. Tanpa perhitungan, dia langsung nyuruh Johan siapin meriam. Pas tahu mesinnya beku, Scar baru ingat di kargo masih ada 3 meriam Bofors. Setelah dibongkar, ternyata meriam itu buatan Swedia. Johan langsung bilang ke Sigurd, siapa bilang Swedia nggak kontribusi dalam perang? Scar nyuruh tembak aja lewat atap kargo. Para awak kapal langsung gotong royong membongkar penutupnya. Mark justru lagi mikir supaya kapal nggak terdeteksi musuh. Terbesitlah ide memoles kapal dengan cat warna putih. Di gudang, Lars berhasil menemukan cat itu. Pas minta izin ke Scar, malah dijawab sinis, terserah kau. Dianggap lampu hijau. Sebelum pesawat Jerman melintas, para awak kapal langsung bergerak cepat. Usai itu, kru kumpul di kargo. Lars di atas dek siap ngasih aba-aba tembak. Sebagian lagi nunggu di kabin sambil harap-harap cemas bareng seekor anjing. Tak lama, pesawat pun akhirnya muncul. Di jarak sekitar 5 mil, Lars kaget melihat pesawat belok ke arah mereka. Dari situ Scar bilang ke Johan, siap nembak.
Namun Mark yakin kapal mereka belum terlacak. Buktinya cuma satu pesawat yang datang. Kalau sampai nembak, kena atau enggak, posisi mereka bakal kebongkar. Ragil pun ikut setuju. Bukannya mikir, dia tetap ngeyel, malah ngamuk-ngamuk, bikin Johan bingung mau ikut arahan siapa. Hingga pesawat makin mendekat. Untung Johan gak jadi nembak, pesawat cuman lewat. Semua langsung lega kecuali Scar yang merasa malu lalu pergi. Kemudian Eric ngasih kabar gembira, mesin sudah siap melaju dengan kecepatan tinggi. Setelah Scar diberitahu soal itu, pas mau keluar, tumben dia manggil lalu ngajakin ngobrol. Sambil nunjukin foto pas masih bocil, Scar cerita dia tinggal di panti asuhan. Habis itu alasan masih sakit dan mau istirahat. Scar bilang, sekarang kau yang jadi kaptennya. Mendengar itu Mark kaget, cuman diem lalu pergi. Di ruang operator, Mark bilang ke Ragil, makasih udah mendukungku. Dia ngaku gak ngerasa dukung, cuman ikuti apa yang menurutnya benar. Kelihatan gengsi, dia malah cerita. Dulu konvoi itu dekat sama pantai, jadi bisa dayung pulang pakai perahu. Pas denger terakhir pulang 4 tahun lalu, Mark langsung bengong. Waktu Ragil tanya soal Islandia, tiba-tiba aja Mark mutusin lanjut ke misi awal, mengantarkan bantuan untuk Uni Soviet. Seperti yang pernah dikatakan Ragil dan Scar, Jerman taunya konvoi bubar, tapi mereka gak bakal menduga jika hanya satu kapal yang kesana. Mendengar itu, Ragil cuman anggukin kepala lalu pergi. Kemudian perjalanan pun kembali dimulai. Eric nyalain mesin dan udah ngebayangin bakal cuti panjang. Di luar, Sigurd dan Johan asik berjemur sambil ngelamun. Lar sibuk memotret gunung es buat kenang-kenangan. Sedangkan Scar masih duduk santai di ruangannya. Kemudian Mark keluar dan kelihatan takut untuk kedua kalinya jadi kapten. Dia gak mau gagal. Selama perang, ada total 78 konvoi Arktik yang dikirim ke Uni Soviet, mengantar sekitar 4 juta ton amunisi lewat jalur es itu. Dan cuma sekali konvoi dibubarkan, serta pengawalannya ditarik karena Inggris panik dapat laporan kalau kapal perang terbesar Jerman sedang bergerak. Padahal itu info salah. Keputusan membubarkan konvoi itu kemudian dianggap salah satu kesalahan terbesar perang. Dari 35 kapal yang ikut, cuma 11 yang berhasil sampai. Tapi jalur suplai yang mengarah ke pelabuhan Soviet jadi penentu karena bantu balikin arah perang. Apalagi setelah musim dingin tahun 1943, Soviet menang di Stalingrad dan keadaan mulai berbalik. Lebih dari 30.000 pelaut Norwegia berlayar di seluruh dunia selama perang dan hampir 4.000 gak pernah pulang. Kontribusi terbesar Norwegia untuk kemenangan sekutu justru datang dari para pelaut sipilnya.